Assalamualaikum pemirsa, salam jumpa lagi dengan Putune Mbah Ali Channel. Kali ini kami belakraan untuk berziarah sekaligus mengulas cerita ke makam yang sangat tua sekali, yaitu makam Eyang Buyut Randu Kuning atau Eyang Buyut Lebelintang. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Yang belum, monggo di subscribe, like, dan dibunyikan loncengnya. Baik pemirsa, perlu diketahui bahwa makam Eyang Buyut Randu Kuning ini berada di Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di pemakaman umum Dukuh Slandeng, Desa Semambung. Langsung saja pemirsa, ikuti kami memasuki area pemakaman ini dengan jalan yang sudah dipaving menuju ke makam beliau, yaitu makam Eyang Buyut Randu Kuning atau Eyang Buyut Lebelintang. Inilah makam Eyang Buyut Randu Kuning atau Eyang Buyut Lebelintang yang sangat sederhana dengan bangunan cungkupnya serta berpagar pipa stainless. Di sini juga terpampang papan yang bertuliskan informasi pembangunan bahwa jalan yang menuju makam ini dibangun dengan APB desa setempat. Pemirsa Putune Mbah Ali Channel, itulah bentuk fisik makam beliau. Dan yang kami perlu beritahukan atau kami ulas ceritanya bahwa tentang siapakah Eyang Randu Kuning atau Eyang Lebelintang ini. Singkat cerita bahwa beliau ini Eyang Buyut Randu Kuning atau Eyang Buyut Lebelintang ini adalah putra mahkota Kerajaan Pajajaran dari Sunda, dan beliau ini adalah cikal bakal atau pendiri Kabupaten Tuban yang sekarang ini. Cerita ini dimulai dari Kerajaan Pajajaran yang terletak sekarang ini perkiraan di Ciamis, Jawa Barat, yaitu dengan Raja Prabu Banjaransari yang berputra Raden Arya Mentaun, dan Raden Arya Mentaun itu berputra Raden Arya Randu Kuning ini. Dan kalau kita tarik nasab ke atas lagi, beliau adalah cucu dari Raja Pajajaran, yaitu Prabu Banjaransari. Dikisahkan bahwa beliau Raden Arya Randu Kuning ini itu enggan untuk diangkat atau naik tahta di Kerajaan Pajajaran. Beliau lebih memilih untuk meninggalkan semua atribut mahkota rajanya dan memohon izin untuk mengembara jauh ke arah timur melalui pesisir pantai utara Pulau Jawa. Akhirnya berangkatlah sang putra mahkota ini dengan restu keluarga. Setelah sesampainya di pegunungan Kalak Wilis yang sekarang ini bertepatan di Kecamatan Jenu Tuban,
Beliau menetap dan dengan gigih membabat hutan di sepanjang pesisir dan merubahnya menjadi perkampungan. Yang selanjutnya perkampungan itu dijadikan kabupaten dengan nama Lumajang Tengah. Dari sinilah Kadipaten Lumajang Tengah ini beliau Raden Arya Randukuning bergelar Kiai Ageng Lebelintang atau Kiai Gede Lebelintang. Beliau sangat sukses memimpin Kadipaten Lumajang Tengah ini dan sangat dicintai rakyatnya. Perkiraan kadipaten ini kalau sekarang berada di Dusun Banjar, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Selanjutnya Eyang Randukuning ini atau Eyang Lebelintang berputra Raden Arya Bangah. Setelah ayahandanya mangkat, Raden Arya Bangah pun tak mau untuk naik tahta menggantikan ayahandanya di Lumajang Tengah. Beliau lebih memilih Lelono ke arah selatan bersama pengikutnya. Setelah sampai di kaki pegunungan Kapur Rengel, Raden Arya Bangah membuka hutan jati dan dijadikan kadipaten atau kerajaan dengan nama Kadipaten Gumenggeng. Kalau sekarang ini tempat tersebut menjadi Dukuh Gumeng, Desa Banjaragung Rengel. Sementara Raden Arya Bangah ini berputra Raden Arya Dandang Miring. Dan setelah ayahandanya wafat, Raden Arya Dandang Miring ini mendapat wisik bahwa jika ingin sukses, beliau harus membuka hutan papringan di sebelah barat laut dari kerajaan Gumenggeng tersebut. Akhirnya berangkatlah beliau dengan para pengikutnya dan membuka hutan papringan dijadikan kadipaten dengan nama Kadipaten Lumajang. Letaknya sekarang itu perkiraan di daerah sekitar Tunggahan, Kecamatan Semanding. Dan Raden Arya Dandang Miring ini berputra Raden Arya Dandang Wacono. Dan inilah Raden Dandang Wacono ini yang menjadi Adipati Tuban yang pertama. Dan dari beliau ini atau Raden Dandang Wacono ini akan terlahir Adipati-Adipati Tuban yang selanjutnya. Dan setelah Raden Arya Dandang Wacono ini memimpin, tersebutlah kisah tatkala Raden Arya Dandang Wacono sedang membuka tanah yang masih berupa hutan bambu yang bernama papringan. Tanpa diduga-duga sebelumnya muncullah sebuah keajaiban dengan keluarnya air yang dari dalam. Dengan istilah Jawa itu disebut metu banyu atau bisa disingkat metu itu tu, banyu itu ban. Jadi jadilah dirangkai katanya menjadi Tuban. Dan peristiwa itu oleh Raden Arya Dandang Wacono dijadikan sebagai tonggak sejarah dalam memberi nama tanah tersebut dengan nama Tuban. Dan selanjutnya kita kenal dengan nama Kabupaten Tuban. Makam beliau Raden Arya Dandang Wacono berada di pinggir Kali Gunting di
Desa Perunggahan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Begitulah pemirsa cerita sosok seorang Eyang Buyut Randu Kuning atau Eyang Buyut Lebelintang yang dimakamkan di Dukuh Slandeng, Desa Semambung, Kecamatan Kanor, yang ternyata dari beliau melahirkan adipati-adipati Tuban. Dan inilah yang disebut bahwa beliau Eyang Buyut Randu Kuning ini adalah cikal bakal Kabupaten Tuban. Kalau kita tarik ke atas bahwa Raden Arya Dandang Wacono, Adipati Tuban pertama ini buyut dari Raden Arya Randu Kuning. Jadi Raden Arya Randu Kuning berputra Raden Arya Bangah, berputra Raden Arya Dandang Miring, dan berputra Raden Arya Dandang Wacono. Demikian ocehan serta belageraan kami. Kami mohon maaf jika ada salah. Semoga ini semua dari ocehan-ocehan kami ada manfaatnya. Oke, para pemirsa, nantikan lagi belageraan kami yang selanjutnya. Kami sampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi